Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat kesempatan kesehatan, nikmat kelapangan waktu, yang telah memberikan kita nikmat sampai pada malam hari ini. Allah masih memberikan kita izin untuk berkumpul di masjid, di rumah Allah yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceramah hari ini cukup singkat. Insyaallah mudah-mudahan kita percepat 15 menit. Hari ini kita sedang dihadapkan dengan yang namanya sebuah ujian yang dahsyat. Sehingga cobaan ini yang hari ini kita jalankan adalah cobaan yang membuat antara kita hari ini saling berpendapat. Bahkan di antara kita yang satu dengan yang lain tak cocok. Pendapat yang satu, pendapat yang dua. Ada dua pendapat hari ini yang menjadi perselisihan di antara kita di tengah masyarakat di saat kita dilanda oleh wabah yang sangat berbahaya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara dua pendapat ini mana yang salah, mana yang benar? Maka kita mengambil kesimpulan bahwasannya dua pendapat ini tidak ada yang salah. Pendapat yang pertama benar. Kemudian pendapat yang kedua juga betul. Apa pendapat yang pertama? Sebagian di antara saudara-saudara kita juga tetap semangat untuk terus mengajak saudara-saudara kita, ayo kita harus tetap ke masjid. Pas. Kita harus tetap ramaikan rumah Allah. Jangan sampai kita mengosongkan masjid. Kemudian pendapat yang satunya lagi, ada sebagian yang sebelahnya lagi mengikuti bahwasannya pendapat yang kedua juga betul. Apa? Ada sebagian mereka khawatir bahwasannya kita harus menghindar dari wabah. Kenapa? Hadis sahih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pendapat yang dua ini pas betul. Namun pendapat yang pertama mengajak kepada umat untuk meramaikan masjid di tengah wabah, hukumnya menjadi sunnah. Terus bagaimana dengan pendapat kedua? Bertahan melindungi diri daripada wabah dan beribadah di dalam rumah, keluar daripada masjid untuk menghindar dari wabah. Di dalam ilmu fikih hukumnya pun sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam mana sih bunyi hadisnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan di dalam hadisnya, idza sami'atum bihi bi ardin. Nabi mengatakan, idza sami'atum, kalau kamu mendengar
bihi di situ bitta'un. Ta'un di situ artinya ada bencana, ada wabah, malapetaka, mara bahaya, tsunami, semacam itu, dan wabah masuk dari bagian bencana atau ta'un. Idza sami'tum bihi bi ardin, kalau engkau mendengar sebuah wabah yang terjangkit bi ardin pada sebuah wilayah, fala taqdamu alaihi. Nabi mengatakan maka jangan kalian ke sana. Ini hadis Rasulullah Sahih Bukhari. Kemudian wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, Nabi mengatakan tapi kalau misalnya di tempatmu, wa antum biha, di tempat kalian atau di tempat kita ada wabah, Nabi mengatakan fala takhruju firar minhu, jangan kalian keluar dari situ, jangan kalian keluar dari tempat itu, tetaplah di dalam tuh. Nah ini sekarang ini udah tahu kita ada wabah, pergi juga kita ke Eropa. Udah tahu kita di Italia juga udah ada wabah, masih juga kita melalak ke sana. Nah ini salah. Makanya ada di beberapa kota di daerah kita, sebagian ada yang buat karantina wajib. Siapa yang datang, contoh macam Aceh hari ini, kalau kita ke sana kabarnya kita di karantina 14 hari wajib, habis itu boleh beraktivitas di dalam. Ada beberapa kota yang lain buat seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi kita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul sebuah pertanyaan. Untuk apa kita khawatir, takut? Kita kan cukup dengan tawakal aja. Percayakan aja semuanya sama Allah. Pastikan sudah akan ditolong Allah. Nah, di sini Nabi kan sudah mengajarkan bahwasannya di dalam hadis tersebut Nabi mengajarkan ibaratnya dulu pernah Nabi memisahkan onta yang sehat dengan onta yang sakit. Sama halnya seperti Sayyidina Umar. Dia memberikan satu buah logika yang membuat sahabatnya itu terdiam. Apa yang dia sampaikan? Ketika engkau punya ternak kambing, kau punya lahan di sini tempat sehat tempatnya, di sini lahannya ada yang subur, di sini satu lagi tidak subur. Apakah di situ kalau kau masukkan ke tempat yang subur itu takdir Allah? Dan kalau dimasukkan ke tempat yang tidak subur itu juga takdir Allah, maka di situ sahabat pun terdiam. Kenapa? Karena orang yang hari ini menghindar dari wabah, artinya dia juga menjauh, berpindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Jadi disinilah yang menjadi membuat kita hari ini ada yang tetap bersemangat, ada yang tidak. Ada yang ikut hadis Rasulullah, karena hari ini pun banyak sebagian ulama taat dengan hadis ini. Contoh ulama kondang kita kayak Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Hadi Hidayat, dan termasuk orang yang paling saya cintai hari ini di Mekah, Habib Rizik Syihab, dia menyampaikan juga kepada majelis ta'limnya di markas. Apa yang dia sampaikan untuk sementara ini, apabila di tempat wilayah di Bogor kita terindikasi terpapar wabah dan kabarnya sudah ada, walaupun ada satu, sementara waktu kita tiadakan dulu majelis ta'lim. Nah ini yang disampaikan beliau. Jadi awal sebelumnya pun saya termasuk orang yang pembangkang, Pak. Saya sama istri beda pendapat. Istri ikut ulama, saya tak ikut. Karena yang saya tahu kemarin tuh kenapa kita harus takut? Semua kan urusan Allah. Nah begitulah saya kemarin pertama kali. Tapi ketika dia sabar ngasih saya informasi, akhirnya saya berusaha luluhkan hati ini. Kenapa? Karena hari ini kita banyak di antara kita yang berjuang untuk mengeraskan hati kita bahwasannya kita itu lebih beriman. Nah ini yang salah. Kenapa hari ini kita enggak layak mengatakan diri kita itu beriman? Allah marah sama manusia hari ini yang mengatakan dirinya beriman. Dia mengatakan orang yang sholat di rumah hari ini imannya lemah, sementara orang yang sholat di masjid imannya kuat. Ini enggak boleh.
Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Sampai detik ini juga iman itu belum lagi masuk ke dalam hati kamu. Maka dari sini kita sudah camkan bahwasannya untuk mengaku kita beriman cukup Allah yang kasih cap itu. Tapi kalau untuk mengaku kita ini muslim, Islam, itu hak kita mengatakan diri kita muslim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis ini, kembali kepada hadis ini yang tadi, bahwasannya ketika dulu juga para sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab, dia sedang dihadapkan dalam sebuah perjalanan dari Madinah menuju Syam. Di pertengahan jalan dia mendapatkan sebuah kabar. Apa yang dia dapatkan? Di Syam sedang terjangkit sebuah wabah. Kabar yang dia dapatkan ini adalah dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Lantas bagaimana dengan kondisi mereka yang hari itu sedang dalam perjalanan? Berhenti sejenak. Sayyidina Umar bin Khattab mengajak kaum Ansar dan kaum Muhajirin duduk, kita diskusi. Apa yang dia sampaikan bagaimana? Apakah kita lanjutkan perjalanan? Sebagian sahabat mengatakan kita harus tetap lanjutkan. Sementara dari negeri Syam yang di sana kumpulan sahabat yang satu lagi di sana mengatakan, "Kenapa engkau takut ya Umar, ya Amirul Mukminin?" Maka dapatlah satu buah pendapat yang tepat yang diikuti oleh para sahabat. Itulah Abdurrahman bin Auf mengatakan hadis itu, bahwasannya kalau kau dengar sebuah negeri terjangkit wabah maka jangan ke sana. Tapi kalau di tempat kalian ada wabah maka jangan keluar dari situ. Nah, disitulah sama. Jadi sekarang ini kita tahu hari ini kalau di zaman Rasul ada sebagian yang udah jelas-jelas terjangkit, terkena virus. Nah, sekarang ini macam mana kita menengok virus? Seandainya ini masjid kita dikasih alat, setiap mata kita dipakaikan kacamata, nampak ini hijau, steril, ini merah, selesai masalahnya. Tapi hari ini sekarang kita nggak punya alat yang canggih untuk menengok bentuk virus itu seperti apa dan siapa di sini yang membawa virus. Apakah hari ini kita semua yang di sini udah termasuk orang-orang yang steril? Enggak juga. Kenapa? Karena terus terang saya pribadi mengatakan kita semua yang kumpul hari ini, termasuk orang-orang yang dikatakan oleh ulama kondang, yang kumpul kita hari ini orang-orang yang positif COVID-19. Ada orang yang positif, dia membawa, akhirnya kena ke orang yang imunnya lemah. Dia tak kena, dia bawa, tapi kena ke imunnya lemah. Makanya hari ini sekalipun kita tetap meramaikan masjid, tetap semangat untuk meningkatkan kemajuan masjid, ayo coba kita jalankan programnya hari ini yang disampaikan ulama. Ulama perintahkan hari ini social distancing. Ulama perintahkan hari ini tolong physical distancing. Jangan sementara ini kita dulu, jangan dulu yang namanya berbaiat, bersalaman. Kemudian kita ikutin yang diarahkan para ulama. Tapi Ustaz macam mana? Ulama ikut pemerintah, sebenarnya pemerintah yang ikut ulama, Pak. Kalau ulama ikut hadis Rasulullah, pemerintah yang ikut ulama hari ini. Kalau pertama kali di Indonesia ini yang menyarankan lockdown itu Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Dia yang menyampaikan pertama. Terus pemerintah pusat macam mana? Gengsi, Pak. Nggak mau. Kan pertamanya kayak gitu. Akhirnya sekarang setelah diikutin para ulama sampaikan ke Gubernur Jakarta, semua mulai ngikut, ulama mengimbau, pemerintah pusat ikut-ikutan, mau tak maulah. Nah, itulah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kedudukan kita hari ini di antara dua belah pihak. Jadi kita ambil posisi yang tengah-tengah aja hari ini. Apa? Bagi yang mau tetap meramaikan masjid, tafadhol, silahkan. Tapi
jaga jarak. Kita buat majelis taklim, kita buat social distancing. Jarak kira-kira 1 meter, setengah meter atau setengah meter. Di sini ada ikhtiarnya di dalamnya. Kenapa? Allah melihat perjuangan kita ikhtiar menjauh dari wabah. Tapi kalau misalnya kita berdempet-dempet juga, kemudian kita berdekat-dekat, kita nggak tahu siapa yang kena. Bahkan ini kita sekarang ini saling mencuriga, bukan curiga, tapi kita takut orang itu ada wabah kita kena. Karena seandainya hari ini ada orang yang enggak mau sementara ini berbaiat bersalaman, bisa jadi dia khawatir diri dia yang kena. Kalau sekiranya nanti dia bersalaman, orang lain kena, menyebar, dia merasa dirinya berdosa. Nah, ini salah satu tawaduknya orang-orang yang demikian. Jadi bisa jadi kita nggak bisa juga menyalahkan orang-orang yang hari ini tak mau berbaiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah satu buah kesimpulan yang sedikitnya bisa kami sampaikan tentang perkara wabah ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, agar kita sesama umat hari ini tidak berselisih karena pendapat. Saling menghargai pendapat yang satu dengan pendapat yang dua. Silahkan bagi yang hari ini melaksanakan sholat di rumah dengan catatan sejauh dia di situasi kondisi normal rajin ke masjid, di tengah wabah dia sholat di rumah, maka dia mendapatkan pahala jamaah yang sama seperti di masjid. Begitu juga orang-orang yang sholat di masjid, tetap dia memajukan masjid, dia khawatir masjid sampai kosong. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan dia yang sholat di rumah Allah jaga kesehatannya, Allah jaga ekonominya, kekuatannya, imunitas tubuhnya. Begitu juga kita hari ini saling mendoakan mereka, insya Allah akan mendoakan kita yang ada di masjid. Kita jaga kesehatan kita, saling kita menjaga social distancingnya kita jalani hari ini. Insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah, sesama umat saling menghargai. Semoga Allah meridhoi perjuangan ibadah Ramadan kita hari ini sampai kelak di akhir bulan Ramadan 1441 Hijriah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja ceramah singkat tausiah Ramadan ini dari saya. Semoga bermanfaat. Wabil khusus untuk saya pribadi, kalau ada salah saya mohon maaf. Kalau ada sekiranya khilaf, nanti siap sholat tolong saya agak sedikit dikritik atau dikasih saran. InsyaAllah saya akan terima dengan lapang dada. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.